Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta didik dimanapun panjenengan berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari netizen, juga pertanyaan dari santri Singowandi sendiri yang tidak paham Singowandi itu apa. Ini akan saya jelaskan. Sebetulnya di dalam deskripsi grup itu ada Singowandi itu apa, saya bercerita di sana. Ya. Dan kenapa saya pakai nama Singowandi? Jadi Singowandi itu adalah artinya singo itu adalah singa, wandi itu adalah warung. Jadi singanya warung, rajanya warung. Nah, Singowandi itu siapa? Ya saya. Samsul Huti Bekam itu Singowandi. Jadi nama Singowandi itu adalah terbesit dari pikiran saya, terkeluar dari lisan saya, karena sesuai keadaan saya, sesuai dengan situasi saya, dan itu hobi saya. Keluar masuk warung. Nah, setelah saya memahami bekam dan setelah saya itu praktek dalam dunia bekam, di masa pandemi, sulit-sulitnya orang mencari ekonomi, banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, tidak ada pemasukan. Saya berpikir bekam ini bisa saya ajarkan dan bisa untuk mencari nafkah dengan secara cepat, mendadak. Ya. Dari situ tergugah hati saya untuk mengadakan pelatihan bekam gratis. Tapi setiap hari pada waktu itu saya itu terus berdebat di FB, dan banyak yang salut pada saya, kemudian mendorong untuk mendirikan pelatihan bekam. Bahkan ada yang berani membayar 1 bulan itu sekian, itu banyak. Tapi itu bukan tujuan saya. Kemudian saya bukalah pelatihan bekam gratis gitu aja pada waktu itu. Setelah berjalannya waktu beberapa bulan kemudian, teman-teman itu memberi saran kepada saya untuk memberi nama grupnya. Waktu itu saran dari Pak Dian Nahrawi dari Lubang Buaya untuk memberi saran grupnya. Kemudian kami rapat dan kami ngomong-ngomong di dalam grup, diberi nama apa Pak Guru? Langsung spontan saya mengucapkan Singowandi. Teman-teman bingung, kenapa Singowandi? Kenapa enggak Al-Hajjam, Al-Hijamah atau yang lain? Loh, itu pribadi saya bilang. Pribadi saya. Cerminan pribadi saya, cerminan keseharian saya. Nama Singowandi itu sebetulnya ada sejak zaman Hindia Belanda, itu sudah ada. Itu adalah satu julukan kepada orang yang suka medok di warung, suka mendem, suka mabuk, madat, judi, adu jago, keluar masuk warung. Nah, itu pada waktu itu. Tapi saya akan kepingin merubah filosofi Singowandi itu yang karakternya dulunya itu buruk, akan saya rubah, saya cerminkan kepada diri saya yang selalu keluar masuk warung, itu adalah sebagai ajang dakwah saya. Saya mendakwahkan ilmu bekam itu adalah dari warung ke warung, dari teman ke teman, dari jalan ke jalan. Setiap ketemu teman saya bekam. Ketemu siapa saja yang sakit saya bekam. Di warung, di mana saja. Bahkan di depan Troloyo, di belakang Troloyo, di mana saja. Karena saya ingin mendakwahkan ilmu bekam ini tanpa kemewahan, penuh kesederhanaan. Sehingga saya
menamakan ahli terapi bekam yang tergabung sekarang ini adalah Singowandi, rajanya warung. Yang dulu raja warung itu adalah raja madat, minum, medok, judi. Tapi ini saya rubah, rajanya berdakwah di warung yang berupa bekam. Itu adalah filosofi diri saya. Makanya kalau ditanya Singowandi itu apa? Singo itu raja, Wandi itu warung, rajanya warung. Siapa? Ya saya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ingin menghancurkan Singowandi, artinya ingin menghancurkan saya. Makanya saya bela-belain mati-matian. Itu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Nah, kebetulan ya, saya tidak ada konektivitas atau tidak ada omong-omong sama Gus Gombloh. Gus Gombloh kaget kenapa kok pakai nama Singowandi. Dipendamkannya nama Singowandi itu sampai milad kedua kemarin baru dibuka. Jadi 2 tahun Gus Gombloh memendam satu pertanyaan kepada saya, kenapa pakai nama Singowandi. Menjelang milad saya ditanya, kenapa pakai nama Singowandi. Ya tidak kenapa-napa Gus. Itu adalah diri saya, cerminan diri saya. Tapi Singowandi ini cerminan diri saya yang selalu mendakwahkan bekam di warung-warung, di mana-mana, di diskotik, bahkan di kafe-kafe, kenal dengan pura-pura, kenal dengan semua orang ahli pemabuk-mabuk itu, kenal semuanya. Itu saya kenalkan bekam itu di sana. Saya tidak memandang bulu. Kalau orang seperti itu, katakanlah kita tidak mengenalkan dakwah kepada mereka, maka dia tidak akan kenal dengan sunnah Rasul. Saya berpikirnya ke sana. Jadi bekam ini bukan untuk orang yang pakai jubah saja, bukan untuk orang yang pakai sarung saja atau pakai surban saja, tidak. Untuk semuanya, untuk umat. Mereka juga umat. Biarpun dia dalam kegelapan, tapi saya akan memberikan sedikit secercah harapan agar dia bisa merasakan sunnah Rasulullah itu. Walaupun sunnah-sunnah dan kewajibannya itu wallahu alam dikerjakan atau tidak, tapi setidaknya dia sudah pernah melakukan sunnah Rasulullah, yaitu bekam. Itu yang saya lakukan. Jadi Singowandi itu adalah rajanya warung, rajanya jajan. Makanya panjenengan jangan heran kalau saya itu suka jajan makanan apapun, durian ataupun, jangan heran. Sebelum berdiri Singowandi saya memang begitu. Jadi saya tidak bisa untuk merubah karakter yang seperti itu. Cukup kalau Anda tidak cocok, ya keluar saja dari Singowandi. Karena makna Singowandi adalah raja warung, singanya warung. Tapi singanya warung untuk berdakwah berupa ilmu bekam, warisan dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang tidak kenal bekam, tidak kenal sunnah Rasul menjadi kenal. Dan setidak-tidaknya satu kali dalam hidup di dunia ini pernah merasakan bekam. Itu adalah arti daripada Singowandi. Jadi saya merubah filosofi yang dulu filosofi buruk, saya rubah menjadi filosofi untuk berdakwah di warung. Karena dalam satu hari saya insya Allah masih keluar masuk antara 7 sampai 9 warung. Itu pasti tiap hari. Ya. Ketemu siapa saja di situ saya tawari bekam. Saya sosialisasi tentang bekam. Apapun saya bicarakan tentang bekam. Sehingga dalam warung-warung itu banyak yang menyebut saya Mbah Singowandi atau Mbah Bekam.
Termasuk Pak Kohar tadi, yang ketemu saya di Troloyo, orang Mojokerto, ketemu saya langsung mendekati. Saya tidak tahu beliau, tapi beliau karena melihat saya pakai belangkon didekati langsung berjabat tangan. Assalamualaikum Mbah Singowanti. Saya jawab, waalaikumsalam. Ternyata beliau tertarik untuk menjadi ahli terapi bekam Singowanti Indonesia dan saya berikan saran-sarannya. Ya, itu harap dimengerti. Ya. Kemudian saya akan membahas masalah sejarah bekam. Sejarah bekam ini kontroversi, banyak versinya. Tapi saya hanya memahami satu versi dan apa yang saya pahamkan ini adalah satu versi cerita sejarah bekam dari guru saya. Saya tidak mendengarkan cerita-cerita dari orang lain atau dari YouTube, dari Google. Saya tidak mau, orang banyak versi terserah silahkan, tapi saya mendengarkan dan saya mempercayai apa yang dikatakan beliaunya, yaitu Syekh Ahmed Ahmadi dari Turki yang mengajarkan saya dan bercerita tentang asal-muasalnya bekam. Jadi bekam itu adalah ilmu Rasulullah, ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ini adalah satu oleh-oleh teristimewa, satu oleh-oleh termutakhir, terutama setelah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan setiap di lapisan langit, malaikat mengingatkan murru ummatikum fil hijamah likulidain ilal maut. Yang artinya murru ummatikum, ingatkan kepada umatmu fil hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah yang kotor. Likulidain biar terhindar dari segala macam penyakit ilal maut kecuali mati. Jadi yang sebenar-benarnya bekam itu adalah yang mengeluarkan darah. Kalau tidak mengeluarkan darah itu berarti bukan bekam. Apalagi TCM, tradisional Chinese medical. Sudah jelas itu adalah tradisional Chinese medical, itu adalah pengekopan biasa, bukan bekam. Kalau TCM dikatakan bekam adalah salah. Karena bekam itu adalah hijamah yang artinya mengeluarkan darah. Malaikat tidak pernah menyampaikan murru umatikum fil TCM likulidain ilal maut, tidak. Jadi malaikat menyampaikan adalah murru umatikum fil hijamah likulidain ilal maut, bukan murru umatikum fil TCM. Ini yang harus dipahami. Ada yang mengatakan bekam itu adalah jauh sebelum Rasulullah sudah ada. Memang betul. Tapi bukan hijamah yang seperti kita ajarkan. Banyak versinya. Ada yang mengatakan TCM itu bekam. Ya. Tapi di zaman Rasulullah ada juga yang namanya metode pengobatan dengan metode pengeluaran darah. Tapi itu bukan berarti hijamah yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan bekam yang diajarkan Rasulullah itu adalah bekam yang menggunakan 3 metode, yaitu tusukan, sayatan, dan api. Tusukan yang memakai jarum, sayatan yang memakai pisau atau silet, api adalah disulut dengan besi yang dipanggang di api. Ini namanya kai, yang disulut dengan besi itu namanya kai. Ini diperbolehkan, kai ini diperbolehkan oleh Rasulullah, tapi tidak dianjurkan karena menyakitkan dan meninggalkan bekas. Nah, kemudian tinggal 2 metode, yaitu sayatan dan api. Nah, di situ saya berpikir memilih amannya. Karena di Indonesia banyaknya orang yang sakit diabetes, maka saya menggunakan metode tusukan. Kalau saya menggunakan metode sayatan, maka orang diabetes kalau disayat lukanya lebih terbuka, lebih membuka, tidak bisa sembuh. Tapi kalau ditusuk,
lukanya akan timbul daging dari dalam, akan tetap menutup. Berapa tinggi pun gulanya tetap menutup. Cuman kita ada trik-trik dan teori-teori tersendiri ketika menangani orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya saya tidak mau tahu orang mau diabetes tinggi, diabetes rendah, saya pegang. Karena tidak ada hadis yang melarang orang diabetes jangan dipegang, tidak ada. Jadi saya lakukan dengan kehati-hatian dan teori-teori yang sudah saya terapkan. Sehingga apabila saya berikan kepada peserta didik saya tidak menipu. Saya sudah melakukannya, saya sudah mempraktekannya dan sudah melihat hasilnya. Jangan sampai Anda diajari orang untuk membekam, tapi pengajarnya belum pernah melakukan. Itu sama artinya bohong. Ya. Anda belajar harus kepada orang yang pernah melakukan. Kalau Anda belajar bekam, daripada di asosiasi yang orangnya tidak pernah praktek, katakanlah, apalagi menunjukkan gambar-gambar saja. Nggak usah ribet-ribet. Anak Anda yang umur kelas 3 sampai kelas 6 SD ada, Anda tanya. Coba cari di Google, titiknya diabetes mana? Nanti keluar di Google ini. Coba cari di Google, titiknya sakit kepala gimana? Nanti keluar gambarnya. Itu sama. Daripada Anda ikut grup-grup, kemudian Anda disuruh beli alatnya, disuruh beli herbalnya. Ya. Padahal herbal, sehebat-hebatnya herbal adalah madu. Karena madu itu adalah raja dari rajanya herbal yang sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu ada kesembuhan di bekam dan madu. Buat apa kita ribet-ribet cari herbal? Saya selama ini puluhan tahun saya menjadi ahli terapi bekam, saya tidak pernah pakai herbal lain-lain. Herbal saya madu. Diabetes madu, sakit kepala madu, stroke madu, sakit liver madu, sakit perut madu, pusing kepala ya di madu. Ya. Jadi lebih simpel. Sebetulnya Rasulullah itu mengajarkan sesuatu yang simpel, yang mudah. Anda sendiri yang mencari susah. Anda sendiri yang mencari susah. Ini makanya saya itu nggak pernah ribet-ribet. Banyak asosiasi-asosiasi atau penterapis-penterapis raja herbal atau ahli herbal menawarkan ke saya itu banyak. Tapi saya bilang kepada beliau, saya tidak menggunakan herbal-herbal seperti ini. Herbal saya hanya madu. Kalau saya tahu herbal-herbalnya yang dari sekeliling rumah, saya kasih tahu biar orangnya tidak beli. Itu saya. Ya. Nah, itu kembali kepada keyakinan kita. Kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin dengan herbal-herbal yang ada di pasaran, herbal-herbal yang kita buat, yang monggo silakan, tidak masalah, saya tidak melarang. Tapi saya meyakini herbal yang paling hebat adalah madu. Karena ini sudah saya buktikan menyembuhkan ratusan bahkan ribuan orang. Saya hanya menggunakan herbal yang sederhana, yaitu madu. Tidak ada efek sampingnya. Yang menimbulkan efek samping paling dahsyat apabila Anda di madu. Ini efeknya besar. Piring pecah, TV pecah. Ya. Sepeda motor bisa dibakar itu kalau pakai herbal di madu. Nah, ini pakailah herbal madu yang murni. Jangan madu yang asli. Ya. Madu yang murni ya. Jangan madu yang asli. Berbahaya. Berbahaya. Itu yang saya lakukan. Sudah berpuluh tahun. Sampai kalau ke Padepokan sampai lihat tidak ada herbal yang macam-macam. Herbal saya cuma madu. Tapi kalau panjenengan mempunyai atau menguasai ilmu herbal, itu bagus. Silahkan Anda pakai, tidak masalah. Ya, tapi jangan tawarkan ke saya, karena saya sudah pakai herbal madu. Ya, ya mudah-mudahan saja dari keyakinan-keyakinan itu menimbulkan satu
keberkahan. Sebetulnya banyak yang saya mau ceritakan kepada panjenengan. Ya. Kenapa saya bersikeras menolak TCM, bekam kering? Karena bekam tidak ada basah, tidak ada kering. Yang membuat basah dan kering itu adalah asosiasi-asosiasi di luar sana. Karena apa? Dia itu tahu, beliau itu tahu ya. Kalau bekam itu adalah hijamah yang mengeluarkan darah, itu tahu. Agar TCM itu bisa masuk, kemudian bekam yang mengeluarkan darah itu disebut bekam basah, yang tidak mengeluarkan darah disebut bekam kering. Ini akal-akalan mereka. Karena dia tahu, kalau bekam fil hijamah yang diajarkan Rasulullah ini, kalau diizinkan ke Nederland, itu ditolak ya. Kalau diizinkan kan onderan orang bilang itu ditolak karena itu dianggap adalah sebagian daripada medis. Ya. Makanya dia menggunakan TCM bekam kering itu untuk mendapatkan perizinan. Nah, setelah perizinan ketemu, didapat, dia bekamnya pakai bekamnya Kanjeng Nabi. Apa ini yang dinamakan mengibarkan ilmunya Rasulullah? Tidak. Walaupun mengaku-ngaku ahli kitab Tibun Nabawi, walaupun mengaku-ngaku mengibarkan ilmunya Rasulullah, tapi selagi ilmunya Rasulullah itu diumpetin, mengeluarkan jarum aja takut, posting aja takut, itu bukan pejuang ilmu Rasulullah. Ya. Ada lagi orang yang mengatakan bekam itu alternatif. Siapa bilang? Saya mengatakan bekam itu adalah ilmu penyembuhan yang utama. Bukan pengobatan, sebetulnya bekam itu adalah penyembuhan. Karena tidak memasukkan material obat kepada tubuh kita. Kalau medis itu penyembuhan. Karena apa? Memasukkan obat atau pengobatan. Kalau medis itu adalah pengobatan karena memasukkan obat kepada tubuh manusia. Tapi kalau bekam itu adalah penyembuhan. Karena tidak memasukkan obat sedikit pun kepada tubuh manusia, mengeluarkan penyakitnya agar sembuh dari dalam tubuh. Ini bedanya. Ya. Kalau ada yang mengatakan bekam itu adalah alternatif, saya sangat tidak setuju dan saya sangat menentangnya. Saya tanya kepada mereka, yang dimaksud utama atau alternatif itu yang mana sih? Saya tanya pada mereka. Kalau ada jalan yang utama, kemudian karena jalan yang utama ini sudah tidak memadahi lagi, kemudian orang membuat jalan alternatif, jalan pintas. Artinya apa? Berarti yang dulu ada itu adalah yang utama daripada yang alternatif. Lah dulu mana bekam sama medis? Karena bekam itu adalah bekal kesehatan untuk hidup kita. Sebelum ada ilmu medis, ilmu bekam sudah diberikan bareng dengan ilmu sholat. Wahyu sholat. Nah, medis itu juga ilmu Rasulullah, ilmu Allah. Sudah tercatat dalam Alkitab. Banyak sekali ilmu-ilmu itu yang dipelajari manusia sehingga memunculkan ilmu medis. Tapi sayangnya yang banyak yang mempelajari itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Islam sedikit sekali. Sehingga seakan-akan perobatan medis itu lebih utama dibandingkan penyembuhan yang berupa bekam. Padahal penyembuhan yang berupa bekam ini amatlah simpel, siapa saja bisa menghandle, siapa saja bisa mempraktekkan kalau mengikut aturan yang ada di kitab Tibun Nabawi. Yang bikin sulit itu adalah karena orang-orang yang mengajar yang selalu ingin duit itu yang bikin sulit. Ya, itu yang bikin sulit. Jadi mau praktek saja, nanti ditanya, sertifikatnya sudah ada. Sebetulnya ilmu Rasulullah ini, yang ngasih sertifikat itu sebenarnya siapa?
Seharusnya yang mengasih sertifikat itu adalah malaikat Jibril atau Rasulullah sendiri, karena ini ilmu beliau. Karena ilmu beliau. Nah, ini ilmunya Rasulullah, tapi yang memberi sertifikat orang-orang yang suka kentut sama saya. Orang-orang yang sama dengan saya, buat apa? Ya. Jadi saya tetap mengibarkan ilmunya Rasulullah. Banyak orang yang kontroversi dengan pendapat saya ini, ya monggo silakan, Anda jalan di jalan Anda sendiri. Saya jalan di jalan saya sendiri. Dan ini fakta. Anda tahu, Anda mengakui ini ilmunya Rasulullah. Ini sunnah Nabi. Lah kalau sunnah Nabi kok izinnya nggak kepada Nabi? Sertifikatnya kenapa nggak ditandatangani Nabi? Apa mereka-mereka yang mengeluarkan sertifikat itu adalah wakil dari Nabi? Ini yang harus kita pikirkan. Sudah jelas-jelas ilmunya Nabi. Ya. Bukan hasil penelitian, bukan dari hasil riset. Inilah yang disebut istimewanya ilmu bekam, ilmu langit, makom langit, tanpa riset, tanpa penelitian, sudah jadi, tinggal pakai. Kenapa di reko-reko? Ya. Banyak sekali teman-teman itu yang tidak memahami. Ada yang bekam itu sambil dikombinasi dengan setrum-setrum listrik-listrik. Anda itu siapa? Ya. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada bekam, bentuk ketidakpercayaan kepada Rasulullah, kurang yakin dengan ilmunya Rasulullah. Jadi seakan-akan menunjukkan merasa hebat, kemudian ilmunya Rasulullah itu ditambah-tambahin mau macam-macam. Ya. Tapi di Singowanti ini akan saya buka semuanya. Akan saya buka semuanya dengan penyampaian saya yang seperti ini. Anda terima boleh, Anda tidak terima juga tidak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas, kalau mempelajari ilmu bekam, belajarlah kepada praktisi. Jangan belajar kepada orang-orang yang berteori. Anda tidak akan tahu. Kalau teorinya mengatakan nggak boleh, nanti diajarkan ke bawahnya nggak boleh terus. Karena apa? Tidak pernah dipraktekkannya. Nanti Anda kalah dengan yang praktek-praktek. Kalau saya praktekkan, selagi tidak ada hadis yang melarang, saya praktekkan. Dan hasilnya luar biasa. Ternyata banyak ilmu yang disembunyikan. Ilmu atau titik-titik yang mutakhir, titik-titik yang mujarab, semua ternyata disembunyikan. Contoh, titik ahdain. Titik ahdain yang sebenarnya adalah di bawah telinga. Tapi kenapa sekarang di sini? Karena anak ini adalah dihitung dengan teori medis. Di sini adalah tempat kelenjar getah bening. Sehingga medis tidak memperbolehkan dan ahdain dipindahkan ke leher. Kalau Singowanti mengatakan nakula sadewa. Dia lupa bahwa ilmu Rasulullah itu penuh dengan kemukjizatan, penuh dengan kemutakhiran, penuh hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, kalau secara medis di sini ditekan memang nggak boleh. Itu secara medis. Karena ilmu Rasulullah itu mengandung satu mukjizat kemutakhiran. Ketika dibekam tidak terjadi masalah, malah sembuh orangnya. Kuping berdengung, sakit gigi, dari estetika, kecantikan. Ini saya selalu membekam di sini. Sampai sekarang saya kalau sakit gigi dulu saya bekam di sini pun saya tidak apa-apa, ini buktinya. Tapi kalau orang yang berteori nggak boleh ya nggak boleh, sampai sekarang pun nggak berani bekam sini. Sedangkan murid Singowanti semuanya sudah bekam sini, tidak jadi masalah. Inilah yang terpenting, cara meyakini ilmunya Rasulullah. Lah mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin bahwa ilmunya Rasulullah itu mutakhir, tidak yakin bahwa ilmunya Rasulullah itu penuh kemukjizatan sehingga dihitung dengan medis. Lipatan lutut tidak boleh, berapa kali saya posting lipatan lutut. Bisul tidak boleh, berapa kali saya posting bisul. Herpes tidak boleh, berapa kali saya posting tentang herpes. Dan semuanya sembuh. Alhamdulillah.
Inilah keyakinan itu adalah timbul dari kesembuhan itu adalah timbul daripada keyakinan dan keikhlasan kita sehingga diridhoi oleh Allah menjadikan satu kesembuhan. Nah, kalau sampai sudah tidak percaya dengan ilmunya Rasulullah, tidak yakin dengan ilmunya Rasulullah, ya sudah jauh panggang daripada api. Allah pun tipis untuk memberikan satu keridhaan untuk sembuh itu tipis. Wong awakmu dhewe gak yakin kok lapo gawe ilmune Kanjeng Nabi kan itu. Makanya di ahli terapi bekam itu yang saya gembleng itu keyakinan dulu. Kalau sudah yakin, betul-betul yakin kepada ilmunya Rasulullah, Anda bukan bereset-bereset dikit, tidak tepat, tidak masalah. Yang penting Anda diridhoi Allah, pasiennya sembuh, beres. Orang mau ngomong apa? Tujuan kita kan pasiennya sembuh. Pasiennya sudah sembuh ya sudah. Banyak sekali pasien yang sudah sembuh tapi titik yang saya posting padahal itu saya bekamnya minggu lalu dulu itu ya. Sekarang saya banyak live. Saya bekam minggu lalu orangnya sudah sembuh saya posting. Dinyinyirin di FB. Padahal orangnya sudah sembuh. Ketika dikasih video langsung mampet, nggak mau bunyi. Ya. Jadi semua itu perlu bukti dulu baru di-share. Selama ini banyak adakah trainer Anda mempraktekkan di hadapan Anda? Trainer Anda itu terus posting prakteknya kepada Anda. Padahal itu sangat penting. Sangat penting. Jadi seorang guru itu gitu. Harus bisa memberikan arahan. Memberikan contoh secara langsung dan memberikan bukti daripada praktek-praktek mereka kepada muridnya. Bukan hanya setakat cerita. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, kalau Anda belajar kepada seseorang, ya, pada ahli, belajarlah kepada ahli. Ya Anda harus tahu keahlian mereka, dia ahli betul apa tidak. Sekarang zamannya medsos itu mudah. Mudah untuk mengakses segala sesuatu. Itu mudah. Lah saya yang tidak mengerti kimia saja saya bisa mendadak menjadi seakan-akan ngerti kimia bisa. Tanya di Google. Dulu banyak orang tersesat, tapi sekarang ada Google Map. Seakan-akan jadi penjelajah, padahal kita ikut Google Map. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Makanya kalau berguru sama dikasih lembaran tok ini, dikasih gambar-gambar terus Anda praktekkan. Itu yang menjadi praktisi akhirnya jenengan. Guru sampean belum tentu jadi praktisi. Ya. Dan sekarang banyak sekali orang yang mengadu kepada saya itu punya sertifikat, tapi saya tidak berani praktek. Ya itu urusan sampean. Urusan sampean. Saya sudah habis banyak Pak, jutaan rupiah, tapi saya mau praktek masih takut. Ya itu urusan sampean. Kecuali kalau ngomongnya Pak tolong diajari Pak, saya pengen praktek lah saya ajarin. Dia kan curhat. Ya saya jawab gitulah. Lah yang terus terang Pak, seperti Ardiansah di Madiun. Ardiansah itu orang asosiasi lain. Dia ikut 2 asosiasi. Tapi setelah sering mimpi ketemu saya, sering mimpi saya ajarin, langsung dia menyatakan ikut ke Singowanti. Ya monggo dipersilakan, saya terima dengan tangan terbuka. Itulah kejujuran itu yang penting. Dan alhamdulillah sekarang banyak pasien juga. Sampai saya dikirimi akik, batu akik segini. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk Mas Ardiansah di Madiun. Dan serta-merta dia menyatakan keluar dari asosiasi luar, kemudian masuk ke Singowanti dan berani praktek. Karena kebanyakan orang mengajar di luar itu, walaupun Anda sudah pandai, Anda dikatain hati-hati ya kalau praktek. Lah dari kata hati-hati ini seakan bekam itu mengandung sesuatu yang bahaya.
Sehingga Anda kepingin belajar lagi. Nah, belajar lagi itu bayar lagi. Nah, itu kalau bayar terus ya seperti saya tadi. Jual bebek dengan kandang-kandangnya. Ya. Kalau saya santai, mengajarkan kepada teman-teman itu santai. Mau tanya monggo. Saya ajar 24 jam. Bahkan yang ngomong, ini maksudnya gimana? Pelajaran bekam online kok 24 jam. Lah, kalau ingin tahu ya gabung kok tanya. Saya nggak mau menjelaskan di FB. Ya buktinya jam sekian saja saya masih ngoceh memberikan penjelasan kepada panjenengan semuanya untuk memahami bekam. Saya tidak pandang waktu, makanya yang tidak ngikut aturan saya ya tidak akan kebagian ilmu. Ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, praktek saja, praktek saja. Sekali Anda itu tetap yakin dengan ilmu yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita, diturunkan, Anda betul-betul yakin, Anda betul-betul sami'na wa ata'na, insya Allah tidak ada kesulitan dalam menangani pasien-pasien seberat apapun. Karena pasien bagi saya tidak ada berat, tidak ada ringan. Walaupun kita katakan ringan, kita tidak mampu untuk menyembuhkan pasien itu. Walaupun yang kita katakan berat, Allah tetap akan bisa menyembuhkan pasien itu. Karena kesembuhan itu adalah hak mutlak oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan penyakit ini berat atau ringan. Non medis sekalipun saya bekam. Nah, non medis yang katanya orang berat, yang sudah banyak mendatangkan peruqyah, terus tidak bisa, saya bekam. Saya hanya bermodal keyakinan saya kepada ilmunya Rasulullah. Bahwa ilmunya Rasulullah tidak ada yang menandingi. Apalagi non-medis yang jenis iblis atau jin atau apapun. Saya tidak takut, tidak gentar. Dan sudah sering menangani itu, menemukan satu keberhasilan dengan bekal keyakinan. Ini keyakinan ini yang sangat penting. Lah Anda sendiri nggak yakin bagaimana bisa sembuh. Lah contohnya apa? Contoh terbesar yaitu tadi. Anda nggak yakin dengan ilmu Kanjeng Nabi sehingga ngebon ilmunya Cina berupa TCM. Itu artinya kan tidak yakin. Ini yang akan menghambat kesembuhan itu. Kalau tidak percaya ya mari kita buktikan dan kita bandingkan. Bagaimana Singowanti tampil dan bagaimana praktisi lain tampil. Singowanti penuh kesederhanaan. Tapi alhamdulillah penuh juga dengan kesembuhan. Semua itu atas ridho Allah, bukan kesombongan. Ini saya setakat bercerita. Tidak sejalan monggo silahkan lari sendiri. Saya akan jalan pelan-pelan. Yang sejalan bersama-sama, mari tetap semangat belajar, praktek dakwah, sedekah, sayangi anak yatim. Ingat janji panjenengan ketika masuk ke Singowanti, janji awal. Jika sudah menerima bisyarah dari pasien, Anda siap menyantuni anak yatim. Ini kuncinya. Kalau Anda belum melaksanakan janji Anda, ya otomatis Anda jarang pasien. Ada pasien pun nggak sembuh. Karena apa? Karena apa yang panjenengan ucapkan di awal itu belum dilaksanakan. Ini jangan dianggap sepele. Jadi kan semua, saya sudah ngomong, semua yang saya berikan, semua yang saya ajarkan itu sudah penuh tirakat yang saya lakukan. Saya ingin memudahkan peserta didik saya. Saya ingin memajukan peserta didik saya. Dan saya ingin mensukseskan peserta didik saya. Kalau saya tidak perhatian pada murid saya, jam segini saya tidur. Buat apa saya ngomel seperti ini? Ini adalah bentuk tanggung jawab saya. Bentuk konsekuensi dan komitmen saya untuk memperbesar dan memajukan Singowanti. Nah, kalau sudah saya pompa seperti ini, terus masih ada yang melempem, ya sudah, salah Anda sendiri. Ya, salah Anda sendiri. Anda masuk di Singowanti harus siapkan wadah yang besar untuk ilmu-ilmu bekam. Makanya saya tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Saya ingin satu masakan saja tapi yang tetap dikenang di hati orang.
Karena bekam itu akan dikerubung orang, bekam itu akan dikerumuni orang, bekam itu akan didatangi pasien-pasien itu karena kesembuhan-kesembuhan. Dulu ada yang mengatakan, Bang, kalau bekam itu kasih jambi-jambi orangnya, kalau balik otak dia taruh dengkul. Kalau nggak ada kesembuhan pun masuk ditaruh jambi-jambi tapi nggak ada kesembuhan, ya orangnya nggak balik. Ya, orangnya nggak balik. Karena target kita sembuh. Kalau sembuh dia itu cerita dan dia akan mendatangkan pasien kepada kita. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk teman-teman dan bisa menjadikan satu masukan atau pendongkrak semangat panjenengan semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan tetap kompak dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sing wande Indonesia tatak, yakin dan ikhlas. Los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.